Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita langsung aja nih ya, kita bakal ngebahas sumber Anda hari ini, bab 2 dari bukunya Dave Lakhani, judulnya How to Sell When Nobody's Buying. Nah, bab 2-nya ini fokus ke Get Visible, You Have to be Seen to Sell. Atau kalau diartiin bebas ya, harus kelihatan dulu, Anda harus dilihat baru bisa jualan. Ini relevan banget sih, apalagi kalau Anda ngerasa jualan kok kayaknya kurang dapat perhatian ya, apalagi di masa-masa sulit. Betul, Lakhani ini argumennya kuat banget di bab ini. Intinya yaitu tadi, visibilitas. Dia bilang Anda nggak bisa bangun hubungan sama orang yang ya nggak tahu kalau Anda ada. Logis banget kan? Iya, logis banget. Jadi kita bakal bedah nih strategi praktis dari Lakhani. Gimana caranya biar kita nongol di online, terus gimana dapetin testimoni klien yang bener-bener nendang gitu. Sama gimana caranya memposisikan diri kita sebagai pakar lah di bidang kita. Udah siap? Siap dong. Intinya tuh bukan cuma soal kerja keras aja, tapi gimana kerja cerdas juga. Biar apa? Biar calon klien potensial itu sadar kalau Anda tuh ada. Nanti kita lihat langkah-langkah konkretnya deh yang disaranin Lakhani. Mulai dari yang simple kayak bikin website pribadi, sampai gimana manfaatin keahlian Anda biar lebih kelihatan. Yuk, kita mulai aja pembahasannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Si Lakhani ini kan bilang, Anda tidak bisa membangun hubungan dengan orang yang tidak terlihat. Kedengarannya simple ya, tapi kok ini bisa jadi krusial banget ya? Apalagi pas jualan lagi susah gitu. Wah, ini fundamental banget sih. Coba deh Anda bayangin. Sekarang ini kan informasi udah kayak banjir ya, persaingan juga ketat banget. Nah, kalau calon klien aja nggak ngeh kalau Anda itu ada, gimana ceritanya mereka mau milih Anda? Visibilitas itu kayak fondasi pertama gitu loh, buat bangun kepercayaan, buat bangun hubungan. Jadi kayak langkah nol ya, sebelum bisa ngapa-ngapain lagi. Betul. Tanpa kelihatan dulu, ya sebagus apapun keahlian Anda, produk Anda, ya nggak bakal ada yang lirik. Ini langkah paling awal. Sebelum kita bisa ngomongin persuasi, closing, dan lain-lain. Jadi harus kelihatan dulu, baru bisa lanjut. Masuk akal banget. Nah, enaknya Lakhani ini nggak cuma ngasih konsep doang, tapi juga langkah praktisnya. Gimana caranya mulai terlihat secara online? Yang pertama nih, dia saranin, coba deh segera amankan nama domain Anda sendiri. Pakai nama Anda kalau bisa. Dulu dia nyebut contoh cek di GoDaddy gitu, beli nama anda.com. Kalau udah nggak ada, coba variasi lain, kayak therealnamaanda.com. Oh, biar URL-nya mengandung nama kita ya, biar gampang dicari di search engine gitu. Iya, persis. Biar pas orang nyari nama Anda di Google, itu langsung muncul. Terus langkah kedua, dia bilang bikin website pribadi. Sekarang kan banyak ya platform gratisan yang gampang banget. Dia dulu nyebut contoh Weebly. Katanya drag and drop doang, sejam juga jadilah kalau buat yang basic. Intinya, punya rumah sendiri di internet. Tempat orang bisa cari info lengkap soal kita gitu ya? Betul, tempat pusat informasi tentang Anda. Nah, langkah ketiga, tinggal sambungin aja domain yang tadi dibeli ke website baru itu. Biasanya sih di platform websitenya ada kok panduannya, gampang. Nah, selesai deh fondasi online-nya. Tapi kan kalau cuma website kosong, ya percuma juga ya. Nah, itu dia. Justru yang lebih penting itu isinya kan? Website itu mau diisi apa? Lakhani ini nggak sih beberapa elemen kunci nih biar website kita efektif. Biar nggak cuma jadi pajangan doang, tapi beneran bisa bangun citra, bangun kredibilitas kita. Apa aja tuh elemen kuncinya? Pertama, bio profesional. Tapi ini bukan CV kaku loh ya, mesti ada ceritanya, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, boleh sebutin perusahaan sebelumnya. Terus pandangan Anda soal industri gimana? Nah ini penting nih, kasih sentuhan personal juga. Hobi kek, keluarga kek, Lakhani malah kasih contoh lucu soal hobi golfnya dia. Yang intinya bilang skor golf dia jelek banget sampai bisa bikin orang lain ngerasa jago. Biar apa? Biar kelihatan kita ini manusia beneran. Haha, biar nggak kayak robot ya. Biar lebih relatable gitu. Iya, biar ada koneksi personalnya. Kedua, testimoni. Wajib ada halaman khusus, misalnya kata klien saya atau apalah namanya. Idealnya sih video, kata Lakhani. Tapi kutipan teks juga bolehlah. Ini bukti sosial, penting banget. Nanti kita bahas cara dapetinnya. Oke, bio, testimoni. Terus apa lagi? Ketiga, daftar klien. Kalau Anda pernah kerja sama perusahaan, apalagi yang namanya udah dikenal, pajang logo atau namanya. Izin dulu tapi ya. Kenapa? Karena orang cenderung lebih percaya kalau Anda udah punya pengalaman nanganin perusahaan yang mirip sama mereka. Ini kayak portofolio lah. Bener juga. Kayak nunjukin track record ya.
Keempat, kontak yang jelas. Jangan bikin orang susah kalau mau hubungin Anda. Kasih nomor kantor, nomor HP kalau mau, alamat email. Ada tips menarik nih dari Lakhani soal nulis email di web. Jangan ditulis nama @perusahaan.com langsung, tapi pakai format nama @perusahaan.com gitu. Katanya sih buat ngindarin bot spam yang suka nyapu alamat email di internet. Oh, trik lama tapi masih relevan ya kayaknya. Oke, kontak jelas. Terus, Kelima, blog. Nah, ini penting nih, buat nunjukin keahlian. Anggap aja kayak jurnal profesional Anda secara online. Tulis soal tren industri, masalah klien yang sering muncul, plus solusinya. Nah, di sini bisa nyambungin ke produk atau jasa Anda secara halus. Gak usah panjang-panjang kayak skripsi lah. Yang penting rutin, relevan. Pakai judul yang kira-kira dicari orang di Google. Kasih gambar biar cakep. Cuma ya, rekomendasi Lakhani di buku ini emang agak gila sih. Minimal 3 tulisan seminggu selama 90 hari pertama. 3 kali seminggu. Itu lumayan intens loh. Kayaknya sih mungkin intinya bukan soal jumlah persisnya ya, tapi lebih ke konsistensi nunjukin kalau kita aktif gitu ya. Nah, itu dia. Mungkin nggak harus saklek 3 kali seminggu. Tapi konsistensi dan relevansi itu kuncinya. Rutin posting konten berkualitas itu ngasih sinyal kuat kalau Anda emang ahli dan peduli sama bidang Anda. Ini ngebangun persepsi keahlian pelan-pelan. Oke. Selain website dan isinya, Lakhani juga ngasih contoh soal signature line emailnya dia. Tanda tangan email gitu. Itu lengkap banget loh isinya. Ada nama, jabatan perusahaan, link web, telepon, fax. Masih ada fax ya zaman itu. Terus daftar buku dia, link blog, link video dia ngomong, link acara TV, sampai link medsos kayak Twitter. Tujuannya apa sih seribet itu? Tujuannya ya biar gampang aja, biar orang yang terima email itu kalau mau tahu lebih banyak soal dia, nggak perlu repot-repot googling lagi. Semua bukti kredibilitasnya udah disajiin di depan mata. Ini proaktif banget buat ngebangun persepsi dan memudahkan orang buat, memulai hubungan lah. Tapi ya nggak harus kompleks itu juga sih. Mungkin cukup kasih link ke website utama aja, yang penting di website itu infonya lengkap. Intinya, bikin gampang orang lain buat kepoin kita secara positif. Ngomongin soal testimoni tadi nih, katanya video lebih nendang ya dampaknya. Nah, Lakhani punya trik khusus nih buat dapetin testimoni video ini. Gimana tuh caranya? Penasaran juga nih. Caranya emang agak unik dan butuh timing yang pas. Langkah pertama, tunggu momen di mana Anda benar-benar ngasih hasil atau pengalaman yang luar biasa lah buat klien. Pas mereka lagi seneng-senengnya sama kerjaan Anda. Oh, jadi pas klien lagi happy banget gitu ya? Iya, pas moodnya lagi bagus banget sama kita. Nah, langkah kedua, pakai skrip ini, kata Lakhani. Bilang gini, saya harap pengalaman kerja sama kita ini fenomenal ya buat Anda. Tunggu respons positifnya. Biasanya kan mereka iya-iyan tuh. Terus lanjutin. Pak Bu, sekarang kan persaingan makin ketat ya. Dan saya lagi coba cara-cara baru nih biar tetap unggul. Boleh nggak saya rekam sebentar aja? Apa yang barusan Bapak Ibu bilang tadi pakai kamera saku kecil saya ini? Kamera saku kecil. Kedengaran lebih santai ya, daripada bilang kamera video profesional. Betul. Istilah kamera saku kecil itu katanya biar kesannya nggak terlalu formal, nggak mengintimidasi. Bisa pakai HP juga kan sekarang? Tujuannya biar klien lebih rileks. Terus gimana kalau kliennya ragu? Misalnya karena kebijakan perusahaan mereka nggak boleh kasih testimoni resmi. Nah, ini sering kejadian. Kalau gitu, Lakhani saranin kita klarifikasi. Tekankan ke klien kalau ini tuh bukan testimoni soal produk atau perusahaan mereka secara umum. Tapi lebih ke pengalaman personal mereka kerja sama Anda. Fokus ke hubungan profesionalnya, kepuasan mereka secara pribadi sama servis Anda. Biasanya sih penjelasan ini bisa ngatasin keberatan soal polisi perusahaan. Oke, jadi fokusnya ke pengalaman personal ya, bukan endorse perusahaan. Sip. Udah dapet nih rekamannya. Terus diapain? Langkah ketiga, edit dikit biar rapi. Buang bagian yang nggak perlu atau bagian yang gitu. Gampang kok sekarang, banyak aplikasi edit video simple. Habis itu unggah ke platform video, YouTube misalnya. Nah, pas unggah ini ada tipsnya juga kan, biar gampang dicari orang. Penting banget ini. Jangan asal kasih judul testimoni klien. Kurang menjual. Lakhani saranin pakai format yang lebih spesifik dan mengandung kata kunci.
Contohnya, nama klien dari nama perusahaan klien bilang nama Anda luar biasa. Atau pakai kutipan paling bagus dari omongan mereka. Terus di bagian tag atau kata kunci, isi sebanyak mungkin yang relevan. Nama Anda, nama klien, nama perusahaannya kalau boleh, nama perusahaan Anda, nama produk jasa Anda, istilah-istilah industri yang mungkin dicari calon klien Anda. Biar SEO videonya bagus. Mantep nih tipsnya. Jadi udah punya website, blognya aktif, testimoni video juga ada. Apalagi nih cara biar makin terlihat dan nunjukin kalau kita ini emang jago di bidang kita menurut Lakani. Masih ada lagi nih beberapa cara buat naikin level keahlian kita di mata orang lain. Pertama, tulis artikel. Sekitar 1.000 kata lah. Terus jangan cuma disimpan di laptop, publikasikan. Bisa di platform online kayak LinkedIn artikel sekarang, atau mungkin cari jurnal industri, atau jadi guest post di blog lain yang relevan. Punya tulisan yang terpublikasi itu nambah kredibilitas banget loh. Oh iya bener, kayak ada cap pengakuan gitu ya kalau tulisan kita dimuat di tempat lain. Betul. Kedua, bikin white paper. Ini mirip artikel, tapi biasanya lebih mendalam, lebih analitis, fokusnya ke solusi buat masalah besar yang dihadapi klien di industri Anda. Ini nunjukin kalau Anda nggak cuma jualan, tapi juga punya pemikiran strategis. Sebarin lewat website, kirim ke asosiasi, atau kasih langsung ke prospek penting. Ketiga, ikut atau cari nominasi penghargaan. Lah kami nyontohin kayak American Business Awards gitu. Dia bilang, jangan remehin kekuatan nominasi. Walaupun cuma masuk nominasi, belum tentu menang, itu udah bisa dijual. Bisa dipajang di bio, di web, di signature email. Cari juga penghargaan di industri spesifik Anda. Kuncinya, daftar. Nah, itu dia. Isi formulirnya kirim. Kalau nggak nyoba, ya nggak bakal dapat kan? Bener banget. Terus yang keempat, Keempat ya manfaatkan blog yang udah susah payah dibangun tadi secara konsisten. Terus isi konten berkualitas. Kalau lagi ngobrol sama klien atau prospek soal topik yang kebetulan udah Anda tulis, jangan ragu arahkan mereka ke blog Anda. Oh ya Pak Bu, soal itu saya pernah bahas detail di blog saya, monggo dicek link ini. Ini langsung memperkuat posisi Anda sebagai sumber informasi terpercaya. jadi semua ini, artikel, white paper, penghargaan, blog, tujuannya sama ya? Bangun persepsi keahlian itu. Iya, semua ini jelas butuh usaha nggak instan, tapi poinnya Lakani, ini tuh investasi jangka panjang buat personal brand Anda. Aset digital lah istilahnya. Hasilnya mungkin nggak kelihatan besok, tapi ini ngebangun fondasi yang kuat. Dia malah nantang kita, termasuk Anda yang dengerin nih. Coba deh lakukan satu hal aja yang berbeda hari ini buat ningkatin visibilitas Anda. Lihat apa yang terjadi. Mungkin mulai riset penghargaan, atau bikin draft artikel pertama, atau update bio di LinkedIn, mulai dari yang kecil aja dulu. Nah, ada lagi nih cara terlihat yang menurut saya keren dan efisien. Apalagi kalau kita nggak bisa sering-sering ketemu tatap muka. Lakhani nyaranin pakai teleseminar atau webinar. Teleseminar itu kayak seminar tapi lewat telepon rame-rame gitu ya. Kalau webinar kan seminar online, pakai slide, ada visualnya. Katanya ini cara cepat buat nyebarin keahlian ke banyak orang sekaligus. Iya, betul. Ini bisa jadi leverage yang bagus banget. Dia ngasih contoh menarik di bukunya. Misalnya nih, Anda jualan software kasir atau POS khusus buat industri anggur, winery. Anda bisa coba wawancara pakar atau tokoh terkenal di industri itu. Di buku disebut contohnya Gary Vaynerchuk dari Wine Library TV, yang memang terkenal banget di dunia anggur dan marketing. Nah, pas wawancara itu, tanyain soal tren profitabilitas, penggunaan teknologi di winery, dan yang paling penting, tanyain pendapat dia soal fitur-fitur andalan di software POS Anda. Tujuannya bukan buat jualan ke Gary Vaynerchuk-nya ya, tapi buat dapetin semacam validasi atau pengakuan dari dia tentang pentingnya fitur-fitur itu buat bisnis anggur secara umum. Oh, jadi kayak nebeng kredibilitas si pakar gitu ya? Cerdas juga. Iya. Hasil wawancaranya sekitar 30-60 menit itu direkam. Nah, prospek Anda bisa diundang buat dengerin langsung atau dengerin rekamannya nanti. Ini jadi win-win kan? Si pakar dapat exposure, Anda dapat materi edukasi sekaligus marketing yang keren banget. Rekaman ini bisa diolah lagi, bisa dikirim linknya atau ditaruh di website Anda. Ini secara nggak langsung nunjukin ke prospek kalau Anda tuh nyambung sama orang penting di industri mereka. Dan prospek jadi dapat insight dari pakar sambil secara nggak sadar belajar tentang solusi yang kita tawarkan. Keren-keren.
Untuk teknisnya sih, Lakhani dulu nyebut beberapa layanan ya. Mungkin sekarang udah banyak pilihan lain. Ada platform buat teleseminar, ada buat webinar yang bisa rekan, kayak Zoom sekarang ya. Bahkan dulu ada layanan buat otomatis bikin dan kirim CD rekaman. Intinya sih teknologinya udah ada buat ngedukung strategi kayak gini. Ujung-ujungnya ya balik lagi ke konsep awal, visibilitas dan persepsi keahlian. Orang itu, kata Lakhani, cenderung beli dari orang yang mereka anggap paling kelihatan, paling nongol, dan paling ahli di pasar mereka. Webinar atau teleseminar kayak gini jadi cara strategis buat bangun persepsi itu, tanpa harus capek-capek keliling ketemu orang satu-satu, lebih efisien. Bener banget. Nah, sebelum kita rangkum, ada satu bagian kecil lagi nih yang disinggung Lakhani. Mungkin nggak sedalam yang lain, tapi penting juga katanya. Soal apa tuh? Soal investasi pada aspek penampilan dan komunikasi personal kita. Hal-hal kayak kualitas suara kita, pas ngomong, pilihan kata atau kosakata yang kita pakai, sampai cara berpakaian. Dia kasih contoh misalnya pakai setelan jas, itu bisa ngasih kesan otoritas kalau kita presentasi ke grup besar. Ini bukan sekedar soal gaya-gayaan loh, kata dia, tapi ada kaitannya sama riset psikologi, soal ekspektasi bawah sadar orang lain terhadap kita. Apalagi pas kondisi ekonomi lagi sulit, persaingan ketat, perhatian ke detail-detail kayak gini itu bisa jadi pembeda kecil yang, ya, lumayan berarti. Ini bagian dari toolkit profesional kita lah. Oke, jadi detail penampilan dan cara komunikasi juga ngaruh ke persepsi ya. Menarik. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua strategi tadi, website, blog, testimoni, artikel, webinar, sampai penampilan, gimana Lakhani nyambungin semuanya? Benang merahnya jelas banget sih, visibilitas yang kita bangun secara konsisten itu ngebangun fondasi kepercayaan. Orang jadi tahu kita ada, mulai kenal, mulai ngeh. Terus pas kita aktif nunjukin keahlian kita lewat berbagai cara tadi, artikel, blog, webinar, testimoni, itu akan menciptakan keinginan atau ketertarikan di benak calon klien. Mereka jadi ngelihat kita bukan cuma sebagai penjual biasa, tapi sebagai seorang ahli, sebagai sumber solusi yang kredibel. Ujung-ujungnya, yaitu tadi, orang pengen beli dari ahli yang paling kelihatan dan paling mereka percaya di pasar. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa sih ini penting buat Anda yang lagi dengerin sekarang ya? Kalau Anda mau jualan lebih banyak, lebih efektif, apalagi pas kondisi lagi nggak pasti, ya Anda perlu secara sengaja, secara strategis, bikin diri Anda dan nilai yang Anda tawarkan itu nongol di radarnya orang yang tepat. Udah bukan pilihan lagi, tapi keharusan kayaknya. Must have di era sekarang. Oke deh, jadi dari pembahasan kita soal bab 2 buku Dave Lakhani ini, banyak banget ya langkah praktis yang bisa kita ambil, mulai dari mindset bahwa terlihat itu penting banget. Terus bangun rumah online lewat website dan blog, manfaatkan kekuatan testimoni video yang otentik, pamerkan keahlian lewat tulisan, webinar, sampai cari penghargaan. Bahkan detail penampilan dan suara juga dibahas. Betul. Dan ini penting buat Anda para pembelajar, ini bukan cuma teori loh ya, ini beneran daftar ide konkret yang bisa mulai Anda coba terapkan. Mungkin gak usah semuanya langsung besok pagi. Pilih 1 atau 2 yang paling mungkin dan paling relevan buat Anda sekarang, terus mulai aja dari situ. Kalau Anda lagi ngerasa udah kerja keras kok hasilnya gitu-gitu aja, coba deh evaluasi lagi. Jangan-jangan memang aspek visibilitas ini yang belum kegarap serius. Ingat, semua usaha buat bangun visibilitas ini adalah investasi. Investasi jangka panjang buat merek pribadi Anda, dan ujung-ujungnya buat kesuksesan penjualan Anda juga. Sip, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari Lakhani yang menurut saya bagus banget buat kita renungkan bareng-bareng. Dia bilang gini, orang itu pada dasarnya nyari seseorang atau ide yang bisa mereka pedulikan dan percayai. Pertanyaannya buat Anda sekarang, udah seberapa terlihat Anda dan nilai unik yang Anda tawarkan di mata orang-orang yang ingin Anda jangkau? Dan dari semua ide yang kita bahas tadi, kira-kira nih, apa satu langkah berbeda yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mulai ningkatin visibilitas itu? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.